Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional yang disusun oleh Tutut Solikah, NIM 2020163, Dwi Kasyati 2020133, Robiatul Adawiyah 2020132, Nadia Septian Monika 2020136, dan Mina Salafi Mufa 2020128. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu pergeseran keluar dari batas kemungkinan produksi suatu negara, di mana pertumbuhan ini bersumber dari peningkatan sumber daya suatu negara atau peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Dan yang kedua yaitu tentang perdagangan internasional. Perdagangan sendiri adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional sendiri berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka kita bisa mengatakan perdagangan internasional yaitu sejumlah transaksi penjualan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dimana dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Maka perdagangan internasional juga merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Alasan perdagangan sebagai transaksi yang saling menguntungkan, win-win deal. Perdagangan internasional mencakup dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Yang kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam negara Indonesia akan sangat terbatas. Perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi suatu negara untuk mencoba memenuhi segala kebutuhan barang dan jasanya sendiri. Tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomian. Hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan jika aktivitas perdagangan adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor pergerakan bagi pertumbuhan bagi sebuah bangsa atau negara. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang direncanakan atau diperkirakan, keberhasilan pengurangan angka pengangguran dan penciptakan stabilitas inflasi merupakan ukuran keberhasilan kebijakan dalam perekonomian negara tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka negara-negara berusaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan cara melakukan berbagai kebijakan dalam perekonomian. Dalam rangka pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tentunya akan ada sektor-sektor yang akan mencapai motor pergerakan bagi pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hal atau komponen pembentukan Gross Domestic Product (GDP) yang dapat menjadi motor pergerakan bagi pertumbuhan ekonomi atau peningkatan GDP. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara tentunya diupayakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mampu membuat beberapa hal atau komponen yang diyakini dapat menjadi motor pergerakan bagi peningkatan GDP mencapai kondisi optimal sehingga pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional menyebabkan atau mempengaruhi FDI
Hal ini menunjukkan bahwa dari sistem ekonomi peningkatan FDI ke Indonesia sangat dimungkinkan. Untuk impor dan pertumbuhan ekonomi, hasilnya akan pertumbuhan ekonomi menyebabkan impor. Faktor pendorong perdagangan internasional: 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan ekonomi. 3. Keinginan menjalin hubungan dengan negara lain. 4. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan negara. 5. Penghematan biaya produksi. 6. Selera masyarakat tinggi. 7. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional bagi negara. 1. Sumber devisa. Selain mendapatkannya dari TKA, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional, karena dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing seperti dolar, euro, yen, dan lain-lain. 2. Menambah pasar dan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu perusahaan tidak perlu takut jika ada kelebihan produksi karena bisa menjualnya di pasar internasional. 3. Memperluas lapangan pekerjaan. Proses perdagangan internasional khususnya ekspor juga membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, ini sangat bermanfaat bagi negara. 4. Meningkatkannya kualitas konsumsi. Perdagangan internasional memungkinkan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang untuk bisa bersaing di pasar bebas. 5. Menambah pasar dan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu perusahaan tidak perlu takut jika ada kelebihan produksi karena bisa menjualnya di pasar internasional. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perbedaan mata uang. Nilai mata uang setiap negara pasti berbeda. Jika mata uang pengekspor berbeda jauh lebih besar, maka negara pengimpor pasti merasa terbebani jika harus membayar sesuai dengan mata uang tersebut, dan bukannya untung, malah harusnya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, kualitas SDM rendah. Jika kualitas SDM suatu negara rendah, maka barang hasil produksinya pun akan rendah. Hal ini membuat negara tersebut sulit bersaing di pasar bebas karena akan kalah dengan kualitas barang dari negara lain. Dan yang ketiga, muncul mafia-mafia ekonomi. Shadow ekonomi atau pasar gelap sangat mengganggu jalannya perdagangan internasional karena mereka akan menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan barang, dan biasanya mereka menguasai jalannya perekonomian daripada negara itu sendiri. Dan yang keempat, terjadi perang. Perang membuat hubungan suatu negara menjadi hancur dan membuat ekonomi negara yang berperang menjadi terpuruk karena kas negara lebih diutamakan untuk keperluan perang. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Dan dari sisi positif, yang pertama menambah hubungan harmonis antar negara, dan yang kedua menambah lapangan pekerjaan, dan yang ketiga mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dari sisi negatif, yang pertama memunculkan sifat konsumtif, dan yang kedua ketergantungan terhadap negara lain, dan yang ketiga melemahkan rupiah. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ada 4, yaitu yang pertama kebijakan kuota, yang kedua kebijakan tarif pajak, yang ketiga kebijakan politik dumping, dan yang keempat kebijakan larangan ekspor dan impor. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena proses pembangunan suatu negara amat sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua, sumber daya alam. Negara berkembang biasanya bergantung kepada sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi itu semua percuma jika tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Ketiga, ada iptek, yaitu kemajuan teknologi juga penting bagi suatu negara. Jika suatu negara mempunyai teknologi yang canggih, pembangunan
yang semula dilakukan. Yang keempat ada budaya, yaitu budaya yang rajin, ulet, kerja keras, dan kerja cerdas dapat membuat negara dapat mempercepat proses pembangunan, tetapi budaya seperti egois, malas, anarkis, boros dapat membuat perkembangan suatu negara menjadi lambat. Yang kelima ada modal. Modal sangat penting untuk dapat mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek dan juga dapat meningkatkan kualitas produktivitas negara. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara individu dengan individu atau negara dengan negara lain dengan tujuan untuk mempertahankan ekonomi negara itu dan mencari keuntungan, sedangkan pertumbuhan ekonomi, perubahan keadaan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik secara berurutan dalam periode tertentu, sekaligus menjadi pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pemerintah menjalankan strategi ekonomi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.